Sebelumnya, selamat malam Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan nama saya Purnameka Putra. Saya berdomisili di Kota Bekasi. Saya jurusan Digital Business Management. Dan tahun lulusan saya 2029 atau biasa disebut B29. Baik, di video kali ini saya akan membahas sesi terkait pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika. Atau biasa disebut the stakeholder approach to business, society, and ethics. Baik, menurut saya, dalam pandangan saya, pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika adalah kerangka kerja yang saling berhubungan di dalamnya. Seperti suatu bisnis itu dapat berjalan baik, pasti ada sebabnya. Karena masyarakat atau semua staf karyawan suatu bisnis dapat menerapkan etika yang baik. Refleksi pembelajaran saya dalam materi tersebut juga yang pertama ada definisi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki suatu atau lebih saham atau kepentingan dalam suatu organisasi. Mereka dapat mempengaruhi organisasi dan pada gilirannya juga dapat dipengaruhi oleh organisasi itu tersebut. Yang kedua, jenis-jenis pemangku kepentingan. Di sini pemangku kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Yang pertama saya bahas yaitu pemangku kepentingan primer. Apa sih pemangku kepentingan primer? Pemangku kepentingan primer itu adalah kelompok-kelompok penting yang memiliki hubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan suatu perusahaan. Contohnya pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan serta pemasok mitra. Yang kedua, ada pemangku kepentingan sekunder. Biasanya pemangku sekunder ini adalah suatu kelompok-kelompok yang tidak langsung, secara langsung gitu, berhubungan langsung dengan, berinteraksi langsung dengan suatu perusahaan, tetapi dia cukup mempengaruhi dalam, kerjasama antar perusahaan itu cukup berpengaruh lah. Contohnya adalah instansi pemerintah, media, kelompok aktivis, dan pesaing. Dan yang ketiga, ada hubungan timbal balik. Hubungan antara bisnis dan pemangku kepentingan adalah interaksi yang memiliki dua arah. Masing-masing pihak memiliki pengaruh satu sama lainnya. Dan yang keempat ada konsep keberlanjutan atau triple bottom line. Mereka ini juga menghubungkan pendekatan pemangku kepentingan dengan konsep keberlanjutan yang dikenal dengan triple bottom line. Konsep ini menekankan bahwa bisnis harus terfokus pada tiga hal unsur utama. Yang pertama profit atau ekonomi, bertujuan untuk penciptaan kekayaan material suatu industri atau perusahaan. Dan yang kedua ada sosial. Sosial itu seperti masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan masyarakat yang memiliki kesetaraan. Dan yang ketiga ada planet atau lingkungan, perlindungan dan konservasi alam. Dan berikut ada beberapa tanggapan pribadi saya tentang kenapa sih ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi siapapun yang terlibat dalam dunia bisnis. Yang pertama ada relevansi jangka panjang. Di era zaman sekarang, atau era modern biasa kita sebut, era digital, kesuksesan suatu bisnis itu tidak hanya dapat diukur dari keuntungan finansial saja. Bisnis yang ingin bertahan lama dan berkembang harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari suatu ekosistem yang lebih besar. Mengabaikan kepentingan pemangku, kepentingan dapat merusak reputasi, memicu kritik publik, dan pada akhirnya mengancam keberlangsungan bisnis itu tersebut. Yang kedua, ada mengacah konflik. Memahami berbagai kepentingan atau pemangku kepentingan membuat perusahaan mengantisipasi politik konflik. Dengan mengenali aspirasi dan tuntutan mereka sejak awal, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif seperti mematuhi hukum, memastikan praktisi etis, dan terlibat dalam fair trade, yang semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang ketiga, menciptakan nilai bersama. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak melihat pemangku kepentingan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra bisnis dengan berinteraksi secara strategis dan membangun hubungan erat dan baik dengan mereka. Perusahaan dapat menciptakan nilai besar yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Sekian atas waktunya yang telah diberikan. Selamat malam.